Halo, ketemu lagi di channel M Arsitek. Pada hari ini saya akan membahas tentang akrilik ya. Jadi akrilik itu sangat banyak sekali kegunaannya. Dan apa itu akrilik akan saya jelaskan di video kali ini. Oke, ini mungkin kalian beberapa ada yang sudah tahu ya, seperti apa akrilik, tapi kalau yang belum tahu ya seperti ini ya. Jadi akrilik merupakan polimer plastik pengganti kaca. Jadi kita tahu bahwa kaca bening sama-sama clearnya, tapi berat, mudah pecah, berat, dan juga ketika pecah itu bahaya. Dan di sini ada alternatif bahan pengganti kaca di mana dia memiliki bobot yang 30% bahkan lebih ringan daripada kaca. Dan sifat transparannya itu sama ya, sama-sama clear dan juga bening. Dan juga akrilik ini salah satu keunggulan yang nggak dimiliki kaca adalah dia mudah dibentuk ya. Jadi ketika kita panaskan, kita bisa tekuk, kita bisa cetak ya. Jadi berbagai macam bentuk dan kebutuhan itu kita bisa pakai dari akrilik ini ya. Jadi akrilik normalnya pertama kali dibuat itu adalah memang hanya warna clear seperti ini ya, dengan berbagai macam ketebalan. Ini yang saya pegang ini ketebalan 3 mili nih, kalian bisa lihat ya, tebalnya sekitar 3 mili ya. Ini sangat banyak sekali digunakan ya untuk berbagai macam barang. Yang lebih sering lagi 2 mili ya, ketebalan 2 mili nih ya. Ini paling umum sekali digunakan ya. Kita sering lihat untuk poster, untuk seperti ini misalnya tempat brosur ya, kalian sering lihat ya di restoran dan dimanapun ya. Ada lagi misalnya kotak saran, kotak tisu, kotak perhiasan, dan segalanya ya. Jadi memang akrilik ini sangat umum ya, sangat banyak sekali digunakan di berbagai macam bidang ya, dari yang terkecil sampai yang terbesar ya, dari pernak-pernik kita di perhiasan, kotak perhiasan ya, sampai ke industri otomotif ya. Kalian sering lihat talang mobil itu ya, kalau kita tahu talang mobil, di semua mobil pasti ada talangnya itu ya. Nah itu pakai bahannya juga akrilik, tapi warnanya kebanyakan itu warna riben atau hitam ya. Jadi selain ketebalan ya, dari yang tipis tadi itu sampai yang tebel ya, seperti ini misalnya, ini tebelnya ini sampai 12 mili, bahkan kita pernah pakai sampai yang ketebalan 3 cm ya, ada yang tebelnya segini. Itu gunanya buat apa? Ya memang biasa ketebalan itu digunakan untuk menggantikan kaca atau fungsional yang memang membutuhkan kaku ya. Misalnya kita pernah pasang itu untuk jembatan ya, untuk mengganti kaca. Orang nggak berani pakai jembatan kaca, dia pakainya akrilik ya. Yang lebih advance lagi, kalian tahu kalau ke SeaWorld ya, SeaWorld itu dindingnya itu bukan kaca, dindingnya itu bahan sejenis akrilik ya. Karena kaca otomatis punya kelemahan apa? Tadi ketika terbentur dia bisa pecah. Dan kalau akrilik ini punya kelenturan, sehingga terbentur dia lebih tahan ya. Cuma segala macam kelebihan itu harus kita bayar dengan harga yang memang lebih mahal ya. Jadi contoh misalnya kita pakai yang 5 mili nih ya, ketebalan 5 mili ya. Ya, kaca umum yang sering kita pakai untuk jendela, untuk pintu itu kaca 5 mili. Harganya bagaimana perbandingannya? Perbandingannya cukup jauh. Harga kaca sebanding akrilik bisa 1:2, 1:3 kurang lebihnya. Jadi memang lebih mahal ya akrilik ini ya. Jadi tapi karena berbagai macam fungsi yang bisa dibentuk sedemikian rupa, bisa berbagai macam barang ya, warna, ketebalan, bisa dilem, bisa ditekuk, bisa dibending ya. Jadi memang fungsinya ini sangat banyak sekali ya. Saya juga punya contoh di sini ya, akrilik nih. Ini akrilik mirror gold namanya. Jadi untuk mengganti kaca cermin ya, jadi ada yang warna silver, ada yang warna coklat, ada merah, hijau, biru, dan yang sering kita pakai karena untuk aksesoris untuk kita di bidang bangunan ya, untuk dekorasi rumah supaya terlihat mewah, kita sering pakai akrilik gold ini ya. Jadi buat ornamen di gedung, di interior itu sangat menawan dan sangat mewah. Kita tahu selain gold ini, nah ini teman-teman bisa lihat ya, daftar warna akrilik nih ya, sangat bervariasi ya, lengkap sekali warnanya.
Saya di bidang bangunan dan interior, saya sering pakai juga untuk interior yang lebih premium, saya mulai menggunakan finishing menggunakan bahan akrilik. Kalian mungkin sering lihat di contoh di interior itu di bagian kosmetik ya. Di semua supermarket, di mall-mall, kalian bisa lihat di bagian kosmetik, hampir semua furniture itu menggunakan finishing akrilik. Kenapa pakai akrilik? Ya, akrilik itu menangnya karena flatness-nya itu sangat baik, ya. Warnanya juga sangat baik, ya, sehingga ketika kita tempel ke mebel, ke multiplek, ke lemari dan sebagainya, akan tercipta warna yang sangat solid, ya, sangat mengkilap dan sangat rata. Jadi kemewahannya akan keluar. Ya, kita tahu warna dan mengkilap ini membuat kesan sangat mewah ya. Jadi kalau kita dulu mebel biasa pakainya cat, ya, kita tahu bahwa cat otomatis kita tidak bisa menampilkan reflektif 100% ya. Pasti ada ketidakrataan, mungkin ada kulit jeruknya, tapi beda dengan akrilik. Warna di akrilik ini bisa betul-betul totally 100% pantulannya, jadi benar-benar seperti kaca. Ya, jadi buat interior rumah yang butuh mewah, yang butuh memang mengkilap dan warnanya solid, sangat cocok pakai finishing akrilik ini. Oke, ini saya kasih lihat contoh akrilik yang ditekuk ya, nih seperti ini. Jadi tekukannya juga sangat baik dan tetap bening dan tetap clear, ya, tetap kilap. Jadi secara fungsional ini kan dipakai buat tatakan lampu untuk akuarium, ya, dudukan kanan kiri. Jadi kita sangat bisa custom sekali. Jadi penggunaan akrilik ini karena sangat custom sekali, ya, dari kita di rumah, nomor rumah, ya, misalnya buat papan nama rumah, ya, buat istri saya punya tempat rak akrilik buat perhiasan, buat make up dan sebagainya. Contoh ya, ini contoh kita buat untuk display action figure. Kita bisa variasi ya, karena kita tadi punya warna, kita bisa bentuk dan warnai sesuai keinginan kita. Jadi fungsinya sangat banyak. Ya, ini contoh ketika kita pasang engsel ya, engsel dan juga kita lem ya. Lem ini menggunakan lem khusus yang hasilnya juga bening. Jadi lemnya memang lem khusus buat akrilik. Jadi hasilnya ketika ditempel itu tetap clear dan bening. Ya, jadi fungsional sekali ya. Kita tahu berbagai kotak seserahan misalnya seperti ini ya. Dalamnya kotak seserahan kita juga sering buat ya. Jadi mimbar ya, kita bisa pakai juga mimbar ya. Sangat banyak sekali lah ya produk dari akrilik. Jadi kalian bisa yang membutuhkan, kalian bisa kontak ke kita ya, atau bisa mencari di mana kalian berada karena fungsinya ini sangat banyak sekali. Kita bisa potong, kita bisa tekuk, kita bisa lem dengan berbagai macam ukuran dan warna ya. Ketahanannya juga bagus, outdoor oke, indoor oke. Jadi memang bahan ini sangat berguna sekali buat berbagai macam kebutuhannya kita di rumah maupun di tempat kerja dan di berbagai tempat. Oke, setelah tadi fungsi dan sebagainya saya jelaskan, akrilik itu punya beberapa grade. Paling umumnya grade terbaik itu biasanya yang kita bisa lihat bahwa membedakannya dari apa? Dari kebeningannya ya, clearness-nya ya. Jadi dari samping kita bisa lihat itu benar-benar bening, ya, dari depan juga betul-betul bening. Itu biasa yang first grade, ya, KW1 atau kualitas terbaiknya, ya. Tapi jika teman-teman membutuhkan akrilik tapi yang ekonomis, itu juga ada. Jadi mirip, dilihat sekilas itu mirip ya. Cuma dia kebeningannya biasanya kalau kita lihat dari samping itu agak menguning ya, agak lebih kuning ya, karena tidak murni bahannya. Tapi dia lebih ekonomis. Jadi kita bisa pakai produk seperti itu untuk apa ya? Jadi kalau yang membutuhkan kebeningan yang 100% clear ya, harus pakai produk yang memang kualitasnya baik ya, yang murni ya. Tapi jika kita membutuhkan untuk misalnya ya plat motor yang mau dicat hitam ya, untuk nomor rumah, untuk misalnya nama-nama kelas dan sebagainya, itu kan membutuhkannya hanya akrilik akan dicat ya, otomatis kebeningannya nggak terlalu penting, bisa menggunakan kualitas yang lebih ekonomis ya. Jadi secara biaya lebih murah tapi kegunaannya mirip ya. Tapi jika membutuhkan misalnya untuk poster, untuk display yang memang harus bening ya, sebaiknya pakai yang kualitas yang nomor 1 karena clearnya, ketahanannya pasti lebih bagus. Setelah tadi ada yang pure, ada yang semi ya. Kita tahu akrilik itu kelemahannya adalah di ketahanan goresnya ya.
Jadi walaupun dia pengganti kaca, tapi secara kekerasan akrilik itu lebih tidak keras. Jadi kaca otomatis masih lebih keras, masih lebih tahan gores dibandingin akrilik ya. Jadi paling kelemahannya yang paling ketara sih itu ya. Jadi dia kalau kita lap, sering lap ya, kalau ngelapnya masih debunya agak besar, kita lap itu bisa langsung gores ya. Nah itu yang harus hati-hati ketika menggunakan akrilik. Tapi semakin ke sini akrilik itu diolah kembali supaya daya tahannya itu lebih panjang ya. Kita tahu beberapa merek ternama sudah mengolah akrilik ini menjadi bahan yang lebih tahan lama ya. Jadi secara umur dia ada yang kasih garansi sampai 15 tahun ya, bisa untuk kanopi, bisa untuk partisi ya, dan sebagainya. Jadi akrilik ini dari penggunaan yang dulunya hanya untuk barang-barang kecil, sekarang semakin digunakan untuk bahkan untuk gedung ya. Jadi digunakan karena dia lebih tahan bentur daripada kaca ya. Jadi tahan cuaca, tahan bentur, bening ya. Tapi itu salah satu kelemahannya adalah dia kalau tergores memang akan kelihatan ya, otomatis kelihatan, dan juga memang susah untuk diperbaiki ya, karena bahan tergores apalagi di permukaan yang bening otomatis akan kelihatan sekali. Paling maintenance-nya yang kita harus lebih hati-hati. Tapi kalau secara kekuatan, ketahanan, kebeningan, fleksibilitas itu akrilik sangat unggul dibandingkan kaca ya. Jadi tergantung teman-teman nih kebutuhannya buat apa. Kalau memang butuh yang barang terpakai, sering tergores dan sebagainya buat atas meja nih misalnya nih, kalau kita pakai akrilik otomatis karena sering tergores, ketahanan clearnya otomatis agak pendek. Jauh lebih bagus kaca karena dia tahan goresnya lebih keras dan juga lebih tahan ya. Jadi memang akrilik ini sangat fungsional sekali ya. Dari saya yang di bidang arsitek ya, sekarang saya mulai banyak menggunakan akrilik karena apa? Warnanya. Tadi kalian bisa lihat warnanya sangat colorful sekali. Buat interior juga bisa bagus. Kebeningannya bagus, glossy-nya bagus, warnanya bagus, kerataannya bagus, jadi memang sangat sempurna. Jadi untuk finishing suatu interior itu sangat baik sekali ya hasilnya. Oke, tadi sudah saya jelaskan ya secara lengkap apa itu akrilik, kegunaan dan sebagainya. Jadi jika kalian membutuhkan sesuatu tentang akrilik, apapun kebutuhan kalian bisa kontak kami di nomor ini. Ya. Oke, semoga video ini bermanfaat dan berguna buat teman-teman semua tentang apa itu akrilik ya. Jika kalian suka bisa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao.